Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Saya ingin mengawali dengan sebuah kisah. Ada seorang laki-laki soleh pada masa dulu. Laki-laki ini hidupnya mengasihi orang-orang miskin, dan dia selalu memberi makan kepada fakir dan miskin. Dia tinggal di negeri Yaman dan memiliki kebun yang luas. Setiap panen dari hasil kebunnya, dia selalu tidak lupa untuk menyisihkannya untuk zakat. Orang kaya ini, yang saleh ini, mempunyai 3 orang anak. Suatu hari ketika Allah menakdirkan bahwa laki-laki soleh ini telah dipanggil, dia telah wafat, hartanya jatuhlah kepada ketiga orang anaknya ini. Ketiga orang anak yang telah dianugerahi oleh Allah harta peninggalan ayahnya ini, mereka memiliki sifat yang berbeda. 2 di antara anak ini bersifat rakus dan serakah. Tetapi yang seorang anak, dia mewarisi kesolehan ayahnya. Ketika kebun mereka yang luas itu telah berbuah dan mereka sepakat untuk memetiknya keesokan harinya waktu memanen. Tetapi sewaktu saudaranya yang saleh menganjurkan untuk menunaikan hak Allah, memberikan sebagian daripada hasil kebun itu kepada orang-orang miskin, saudara yang lain mengatakan, tidak perlu, kita nikmati sendiri hasil yang kita miliki ini. Besok pagi-pagi ketika kita bangun tidur, kita segera datang ke kebun, lalu kita panen, kita jual hasilnya, dan kita nikmati itu semua. Tidak usah kita beri kepada orang-orang miskin. Ayah kita dulu sudah sering memberi mereka. Demikianlah kata 2 orang daripada saudara yang kikir, yang bakil ini. Kemudian singkat cerita, ketiganya pun malam itu tertidur lelap. Dan ketika pagi mereka bangun mendengar suara kokokan ayam, satu sama lain saling membangunkan. Ketika salah seorang dari mereka itu suaranya agak keras membangunkan yang lain, saudaranya yang kikir berkata, jangan keras-keras berteriak, rendahkan suaramu, karena nanti orang-orang miskin mendengar suara kita, lalu mereka datang kepada kita, dan mereka bisa minta hasil yang akan kita panen. Begitulah kekikiran yang diperlihatkan oleh anak-anak yang bakil ini. Lalu berangkatlah mereka bertiga menuju ke kebunnya. Matahari pun sudah mulai nampak. Apa yang terjadi ketika mereka telah berada di hadapan kebun mereka yang kemarin itu begitu subur, buah-buahnya siap untuk dipanen? Mereka menyaksikan dengan tertegun dan terkaget-kaget pemandangan yang ada di hadapannya. Tanah kebun itu telah kosong, seperti habis terbakar, dan tidak ada satu pohon pun yang tersisa di situ. Dengan penuh kebingungan mereka saling melemparkan pandangan, lalu mereka berkata, kemana perginya ladang kita? Kemana perginya hasil panen milik kita ini? Kemana perginya pepohonan yang hijau subur dan indah? Bagaimana semua ini bisa hilang dalam sekejap? Setelah berpikir sejenak, mereka terduduk, tersadar mereka bahwa Allah telah membalas keburukan niat kita, kata mereka. Allah telah menghalangi kita untuk menikmati hasil keberkahan kita karena kita telah menghalangi hak orang-orang miskin.
salah seorang dari mereka yang memiliki jiwa yang baik tadi, anak yang saleh tadi, dia berkata, "Wahai saudara-saudaraku, aku telah peringatkan kalian tentang akibat yang akan menimpa kita jika kita makan hak orang miskin. Bukankah aku telah peringatkan dan ajak supaya kita memberikan hak orang miskin sebagaimana yang telah dilakukan oleh ayah kita dulu? Akan tetapi kalian tidak mau dan kalian menjauh dari Allah. Seandainya kalian adalah orang-orang yang terus memuji dan bertasbih kepada Allah, pasti kalian akan memberikan hak-hak orang miskin." Mendengar kata saudaranya itu, kedua saudaranya yang kikir dan bakil ini menyesal dan lalu berkata, "Demi Allah, ucapanmu itu benar dan kami salah. Kami akui dosa kami setelah Allah menghukum kami, akan tetapi apa gunanya penyesalan sekarang ini, sedangkan semuanya telah lenyap bagaikan hembusan angin." Dijawab oleh saudaranya yang saleh tadi, "Sesungguhnya penyesalan, bertobat dan memohon ampun yang disertai dengan tekad bahwa kalian tidak akan mengulang lagi apa yang telah kalian lakukan akan membuka keberkahan dari langit. Insya Allah, sebagai balasannya Allah akan menganugerahkan kita kembali rezekinya." Kisah yang sangat sederhana ini memberikan teguran kepada kita semua bahwa apa yang kita miliki sesungguhnya hanyalah titipan Allah, bisa kapan saja diambil oleh Allah. Kita ingat peristiwa Qarun di zaman Nabi Musa yang memiliki harta yang berlimpah, tetapi karena kekikiran dan kebakilannya tidak mau menyerahkan hartanya yang dititipkan oleh Allah menjadi hak orang miskin, maka harta Qarun pun musnah di telan bumi. Semua yang ada pada kita adalah titipan Allah. "Walaqad makkanakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ais qalilan ma tashkurun." Allah telah menetapkan kamu di muka bumi, lalu Dia sediakan sumber penghidupan ma'ais qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Sesungguhnya semua yang ada di alam ini adalah dari Allah dan diciptakan Allah. Manusia tidak pernah membuat sesuatu pun, walau sebutir pasir. Manusia tidak pernah mencipta. Apa yang manusia lakukan hari ini hanyalah mengelola anugerah Allah, memanfaatkan anugerah Allah. Allah sudah sediakan ikan di laut, Allah sudah sediakan pepohonan, tanah. Kalau hari ini ada temuan manusia tentang buah-buahan yang manis, segar, itu semua hanya kemampuan manusia untuk memanfaatkan yang sudah disediakan Allah. Kalau hari ini ada pesawat, hari ini ada mobil, itu semua pun anugerah Allah yang diberikan kepada manusia untuk dapat memanfaatkan seluruh potensi yang ada di bumi ini, besi dan yang lain-lainnya, sehingga menjadilah dia benda-benda yang dapat kita naiki. Tapi sesungguhnya tidak ada satupun yang kita buat. Di alam ini tetap seperti yang dibuat oleh Allah. Manusia tidak pernah mencipta sesuatu pun. Maka marilah kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan tambah nikmat itu. Tetapi kalau kamu ingkar, ingatlah azabku amat pedih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.